Tes. Oke, aku mulai aja ya. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pengantar matematika finansial satu di pertemuan satu. Sebelumnya kenalin aku Hidayah Faiz Wibowo, biasa dipanggil Faiz dari Ilmu Aktuaria angkatan 2023. Oke, dan aku pertama-tama mohon maaf banget karena baru bisa mengadakan tutor pada di minggu ke-6 ini. Rencana sebelum UTS akan aku adain sekitar 2 atau 3 tutorial gitu. Dan semuanya lewat online ya, jadi bisa diakses rekamannya. Oke, terus aku juga minta maaf untuk tutorial kali ini nggak aku tanyain kalian di grup itu voting tanggalnya karena ya ternyata jadwal aku lumayan padat juga dan ya mungkin aku luangnya bisa ini. Mungkin di next tutor bakal aku adain voting gitu. Oh ya, terus untuk materinya di tutorial pertama ini aku cuma bakal bahas berarti di bab satunya Kellyson atau bab 1 sampai bab 2 lah. Itu tentang pengukuran suku bunga. Jadi di sini aku juga referensinya dari buku Kellyson, aku juga udah tanyain ke dosen siapa, Bu Yunita ya. Bu Yunita juga referensinya emang dari situ. Ya udah aku pakai aja. Oke, mungkin gitu aja pengantar sedikit. Gimana? Oh ya. Langsung aja ya, mungkin masuk ke materinya. Ya ini masih belum materi inti matematika finansialnya sih. Ya pertama ada suku bunga ya. Suku bunga itu apa? Suku bunga ini bisa dibilang inti dari pembahasan kita di PMF, baik PMF 1 maupun PMF 2. Bahkan judulnya bukunya Kellison itu kan The Theory of Interest, teori suku bunga. Jadi emang kita membahas konsep suku bunga atau juga biasa disebut time value of money gitu. Di sini suku bunga adalah tingkat pertumbuhan atau imbal hasil dari suatu pokok pinjaman atau investasi dalam periode waktu tertentu. Jadi ada nggak? Jadi kalau misal kita contohnya ya menabung di bank itu kan kita dapat bunga tuh, bank konvensional ya maksudnya. Itu tiap bulan itu dapat bunga. Jadi kalau kita ngasih uang, kita dapat bunga. Tapi kalau misal sebaliknya, kalau misal kita pinjam uang di bank, itu kita yang dikenai bunga. Jadi kita harus membayar bunga. Seperti itu. Jadi bisa juga berfungsi sebagai ukuran biaya pinjaman bagi peminjam, sekaligus ukuran keuntungan bagi yang meminjamkan gitu. Nah, kalau misal di kelasnya Pak Danang itu ditekanin banget ya bahwa ini di PMF ini kita bahas konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi artinya uang hari ini memiliki nilai berbeda dibanding masa depan. Contoh nyatanya aja ya, kayak misal uang 1.000. Uang 1.000 saat ini dibanding uang 1.000 di 15 tahun yang lalu gitu. Kalau misal uang 1.000 rupiah di 15 tahun yang lalu itu mungkin kita bisa membeli apa ya makanan bakso, misal bakso komplit udah sama kerupuk udah sama es teh gitu. Tapi bandingkan dengan 1.000 di waktu sekarang itu kita cuma dapat kerupuknya aja ya 1.000. Itu emang nilai waktu. Jadi suatu uang itu punya nilai yang berbeda di suatu waktu, di waktu yang berbeda juga gitu. Itulah ya. Paham lah ya harusnya. Terus kenapa ada bunga? Itu pertama ada, ini aku ambil 2 teori yang menguatkan aja. Pertama ada teori penawaran. Jadi manusia itu umumnya ya lebih suka uang sekarang daripada nanti. Jadi kalau misal u- orang itu bersedia memiliki uangnya nanti itu bisa dibilang ada harganya gitu, namanya bunga.
Terus kalau di permintaan gitu, teori permintaan itu kayak sebuah perusahaan itu butuh yang namanya modal gitu. Modal itu kan nggak cuma dari investor, tapi juga bisa minjem ke bank gitu. Butuh modal. Terus juga ya kalau usaha kayak itu pinjamannya harus produktif ya. Maksudnya hasilnya yang diperkirakan itu bakal lebih besar daripada biaya. Terus di sini juga ada penentangan bunga sepanjang sejarah ya. Kalian juga udah tahu harusnya, terutama yang beragama. Nggak harus beragama sih. Maksudnya untuk melihat penentangan bunga sepanjang sejarah itu. Mungkin dari filsuf Yunani atau Romawi itu mengecam bunga sebagai tindak tidak produktif dan tidak bermoral. Terus ada Karl Marx, itu filsuf juga, cuma dari Jerman kalau nggak salah. Itu bunga dianggap bentuk eksploitasi terhadap pekerja. Terus kalau misal dari sisi agama juga banyak ya, dari Yahudi itu berdasarkan Taurat atau Perjanjian Lama itu melarang sesama Yahudi itu untuk mengenakan bunga gitu. Terus kalau di Islam bahkan jelas dalam Al-Quran gitu, riba itu dilarang dalam Al-Quran. Cuma mungkin perbedaan pendapatnya itu apakah bunga itu sama dengan riba atau tidak gitu ya. Terus di Kristen sendiri itu menegaskan bunga tidak bermoral. Sehingga waktu di abad pertengahan itu gereja Katolik itu melarang riba gitu. Itu sebenarnya kalimatnya itu kata-katanya itu sebenarnya usury, USURY itu. Terus kenapa saat ini diperbolehkan? Setahu aku itu usury sekarang itu dianggap diartikan sebagai bunga yang berlebihan gitu. Gitu. Terus secara sastra itu juga banyak ya penentangan bunga kayak gitu. Ya, ya ini sekedar informasi aja, belum masuk materi. Begitu. Jadi aku sebagai tutor PMF bukan berarti aku menyetujui adanya bunga dan lain-lain ya. Aku tidak menstatementkan itu. Tapi di sini kita belajar konsepnya aja. Oke, ini kita udah masuk ke bagian matematika finansialnya ya, guys. Tapi sebelum itu aku izin bentar dulu. Aku bikin ke belakang dulu sebentar. Mungkin aku kasih waktu 5 menit. Kalau misalnya ada yang tanya sebelum aku masuk, boleh tanya aja di chat dulu ya, karena aku nggak ada. Makasih teman-teman. Oh iya, jangan lupa isi presensi ya. Itu udah aku kirim di chat untuk aku laporan aja. Oke, mungkin nggak ada yang tanya, aku lanjut dulu aja ya teman-teman. Masuk ke pengukuran suku bunga. Pertama ada istilahnya namanya accumulation function atau yang ini A kecil T itu adalah fungsi akumulasi, iya fungsi akumulasi.
yang membawa satu rupiah di waktu sekarang menjadi nilai tertentu di suatu waktu T ya. Misal aku gambarin itu gini ya. Misal ini di waktu ke nol, ini di waktu ke T. Nah, misal ini kita punya satu rupiah sekarang. Nah, kita mau bawa ke waktu T itu ekuivalennya dengan nilai berapa? Nah, itu pakai fungsi A, T. Ya, fungsi akumulasi. Terus fungsi amount itu mirip, cuma kita nggak pakai satu rupiah. Kita bisa pakai sembarang K gitu. Misal K-nya 500 perak gitu, 500. Terus kita mau bawa ke sana, yaitu namanya AT. Nah, hubungannya AT semua ya ini ya. Hubungannya AT yang ini sama AT yang ini, ya tinggal dikalikan K. Sebenarnya biasanya K besar, begitu. Eh, sorry ini belum diganti, astagfirullah. Maaf ya, nanti aku ganti. Oke, nggak penting. Lanjut ke ini, interest earned during the deed period. Ini berarti namanya bunga ya, bunga yang didapatkan di waktu ketik. Kalau yang udah I kecil ini namanya suku bunga atau tingkat suku bunga sama aja. Nah, kalau bunganya doang itu di waktu ketik ya, itu berarti nilai yang sekarang, uang sekarang dikurangi nilai uang di tahun lalu. Kok tahun ya? Iya. Kita anggap aja di sini T-nya itu tahun ya, satuannya. Jadi gitu. Misal di 2021 uang kita 2025 dah. Uang kita di bank itu ada 1 juta. Nah, terus di 2024 uang kita itu aslinya ada 936 ribu. Kebanyakan nolnya ya. 936 ribu. Nah, bunga yang didapatkan adalah ya ini. Berapa cuy? 774 ya. Kok 74 sih? 664. 64 ribu. Nah, bunganya itu adalah 64 ribu. Bunga di itu 2025. Terus kalau tingkatnya gimana? Itu tinggal ini dibagi di waktu sebelumnya. Jadi 64 ribu dibagi 936 ribu. Kenapa angkanya susah-susah ya? Ya pokoknya sekian persen gitulah. Biasanya dalam persen juga. Gitu. Ingat ya ini waktu sebelumnya ya, bukan AT. Kalau penyebutnya AT itu beda lagi. Ini sebenarnya bisa juga, ini karena aku mahasiswa juga, aku langsung kasih tahu ini juga bisa bisa kayak gini ya. AT yang pakai fungsi akumulasi min AT min satu per AT min satu. Pakai fungsi akumulasi atau fungsi amount itu juga bisa. Kalau biasanya Pak Danang itu ditanyain apakah kalau misal kayak gini berlaku juga kayak gini, terus diam semua mahasiswanya. Itu aja terus. Maaf Pak Danang. Oke lanjut ya. Oh ini udah ada contohnya ternyata. Misal A0 1 juta, A1 1.100.000. Ini angkanya gampang. Bunga yang didapatkan di tahun pertama di waktu satu itu kan 100 ribu. Terus tingkatnya itu tinggal dibagi yang waktu sebelumnya. Berarti 100 ribu per 1 juta, berarti 10%. Aku kira gampang ya ini ya. Konsepnya emang gampang. Tapi kita kan nanti kasusnya lebih complicated lagi. Nah, terus kita masuk ke berbagai jenis sistem suku bunga. Pertama ada simple interest atau bunga sederhana. Itu fungsi akumulasinya bentuknya kayak gini.
satu plus IT. Jadi kalau misal mau di waktu ketiga gitu ya berarti satu plus tiga t. Salah, satu plus tiga i gitu. Gampang sebenarnya ini. Ya, sebenarnya nggak gampang juga sih. Sederhananya tuh kalau misal kita mau future value kan, membawa uang ke masa depan itu mungkin sederhana. Tapi kalau misal kita mau mencari I-nya atau mendiskon mendiskon uang di masa depan itu sederhana juga sih. Iya pokoknya nanti kita lihat lah. Nah, kan kita tadi udah ini ya efektif rate of interest. Jadi suku bunga efektif. Nah, kita kalau misal lihat suku bunga efektifnya di simple interest, itu kan rumusnya kayak gini. Kita substitusi aja A kecil T dengan satu plus T ini. Ya ini nggak usah aku jabarin, ini udah ada. Satu plus ini. Hasilnya pokoknya I per satu plus I dikali T min satu. Agak spoiler dikit mungkin ini ya, lihat di sini. Kalau dibandingkan di compound interest, itu IT-nya sama dengan I. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini adalah kalau di simple interest itu suku bunga efektifnya itu ada bergantung kepada T gitu. Jadi dia nggak konstan, masih bergantung dengan T, tergantung di T berapa suku bunga efektifnya itu berbeda. Nah, sekarang dibanding ini bunga majemuk, ya kita masuk babnya dulu. Nah, kalau di bunga majemuk itu fungsi akumulasinya satu plus I pangkat T. Begitu. Dan kalau misal kita masuk suku bunga efektifnya di tiap periode itu kita bisa substitusi A kecil T dengan ini satu plus I pangkat T itu didapetin nggak usah dijabarin apa jabarin ya. Yaudah deh. Satu plus I pangkat T min satu plus I pangkat T min satu per satu plus I pangkat T min satu. Terus yang ini sama-sama punya satu plus I pangkat T min satu. Yang di ini berarti sisa sisa satu plus I ya. Yang di kanan udah habis, maksudnya dibagi satu plus I pangkat min satu, hasilnya satu. Udah ini difaktorin biasa aja. Terus yang bawah satu plus I pangkat min satu. Terus ini dicoret gini ya, habis. Tinggal satu plus I min satu. Satu dikurangi satu habis sisa I. Nah di compound interest, suku bunga efektifnya cuma I doang nih. Udah nggak ada TT lagi kan di sini. Nah itulah. Berarti di compound interest itu suku bunga efektifnya itu konstan gitu. Oh ya, terus ada catatan juga kalau misal di soal kita itu tidak disebutkan bunga apa yang digunakan, secara defaultnya itu kita pakai aja bunga majemuk gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Aku kasih waktu mungkin 30 detik buat mencerna. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ke yang selanjutnya. Apa itu? Present present value atau nilai sekarang. Jadi kita kan tadi udah bahas, sebenarnya kita tadi bahas future value ya. Kalau misal kita di waktu ke nol berapa, di waktu ke satunya itu tinggal dibawa pakai A kecil T tadi. Nah sekarang dibalik nih, kalau misal kita punya uang di waktu T misal ya, itu misal ada 900, nah di waktu ke nol berapa? Nah sebenarnya
bisa juga dibagi dengan A kecil T. Ya ini sama aja. Tapi kita biasanya menotasikan A inverse T-nya ini adalah dengan V kecil. Ini namanya faktor diskonto. Itu sama dengan kalau di sistem bunga majemuk ya, 1/1 plus I. Kalau misal periodenya lebih dari satu, tinggal dipangkatin T. Di sini karena atasnya satu, maka yang dipangkatin bawahnya aja boleh ya, karena satu pangkatnya juga satu. 1/1 plus I pangkat T. Ada contohnya nggak ini? Nggak ada. Nggak ada ternyata. Yaudah kita kasih contoh. Misal, misal jangan ini deh. Ini kegedean ya. Misal di waktu ke T kita punya uang 1.100. Terus di waktu ke nol berapa? Kita diketahui suku bunga majemuknya itu 10%. Nah, maka kita apa ya notasinya ya? A0 itu sama dengan, oh ya kan T ya. Kita ganti jangan T. Mungkin satu. Simbol kali. Kayak gitu. Berarti yang uang 1.100 ini dikali V. V-nya itu pangkat berapa? Karena ini cuma ini ya, satu periode aja. Berarti dia V pangkat satu sama dengan 1.100 kali 1/1 plus 10% pangkat satu sama dengan 1.000. Gitu. Gampang kan? Gampang lah ya konsepnya kayak gini. Nah, ini harus hafal ya. Rumus V ini 1/1 plus itu udah harus lah, harus hafal. Terus gimana kalau diketahui diketahui I, salah, diketahui V mau nyari I, ya sebenarnya aljabar aja. Terus dapetin satu I itu sama dengan satu min V per V. Gitu. Oke, mungkin itu kalau ada yang mau tanya sebelum aku lanjut lagi. Aku kasih waktu 15 detik ya. Oh ya, kalau ada yang mau tanya di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Boleh on mic atau chat aja. Aku dengerin kok. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke the effective rate of discount. Kok nggak ada notasinya ya? Oh, ini ada. Jadi, kalau tadi the effective rate of interest, kita bahas ini the effective rate of discount. Itu tingkat diskon deh kayaknya, nggak diskonto. Kalau yang diskonto tuh yang ini, yang V. Atau salah ya? Dia pokoknya inilah. Jadi, tingkat diskon efektif adalah mengukur tingkat diskon berdasarkan nilai akhir saat ini dibandingkan nilai sebelumnya. Contoh, tahun ini, misal ini ya, di waktu sekarang, itu nilainya 10.000. Di nilai sebelumnya, min satu gini ya, sebenarnya nggak mungkin minus ini, time tuh, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ini nilainya adalah 9.000. Nah, secara intuisi kita udah bisa lihat ya, ini dia ke diskon 10%. Maka tingkat diskon efektifnya tuh 10%. Tapi bandingkan konsepnya dengan yang interest tadi. Kalau interest itu kan berarti ini ya, dia dari min satu ke nol itu kan dia selisihnya 1.000 ya. Dibagi dibaginya tuh 9.000 guys. Karena dia dibagi di waktu sebelumnya. Itu sama dengan bukan eh
sama dengan dulu. Itu sama dengan 1/9 atau 11,11%, bukan 10%. Nah, jadi kalau gampangannya kayak gini. Kalau misal ini 10.000 ke 9.000 itu dia turun berapa persen sih? Nah, itu namanya tingkat diskon. Tapi kalau interest itu dari sini, dari 9.000 ke 10.000, itu naik berapa persen sih? Itu kan dari 9.000 ke 10.000 kan bukan naik 10% kan, tapi dia naik 11,11%. Itu. Nah, itu gambaran singkatnya. Nah, kalau matematisnya, ini ya, bisa kita lihat dari sini. Bedanya adalah di penyebutnya. Kalau yang tadi, bandingkan dengan tadi, itu, kok mencong? Itu AT dikurangi AT min 1 per AT min 1 kan. Nah, bedanya di sini. Dia dibagi di waktu sekarang, gitu. Terus, kalau misal di suku bunga majemuk atau compound interest gimana? Itu sama ya, I konstan, V konstan, D-nya juga konstan. Jadi DT ini kita bisa tulis dengan D aja, itu sama dengan I per 1 plus I. Kalau nggak percaya coba masukin aja, ini 1 plus I pangkat T, kurangi 1 plus I pangkat T min 1 per 1 plus I pangkat T. Itu hasilnya nanti gini, I per 1 plus I. Dia nggak sederhana tapi masih tidak bergantung dengan T. Jadi dia hitungannya konstan. Nah, ini banyak ya rumusnya. Yang pertama rumus ini satu plus I per 1 plus I, terus juga ini I kali V atau juga 1 minus V. Ada tiga nih. Biasanya kalau kelas 11 itu Pak Danang apa Mas itu ya? Biasanya kalau Pak Danang itu ya adalah salah satu dari soalnya tuh suruh membuktikan ini. Buktikan ini ada enggak mesti juga sih. Tapi kadang ya dia harus menekankan paham bahwa ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Ya, aku kira nggak sulit ya, tinggal masukin aja ini. Terus ini coba deh dari yang ke sini ini misal apa ya A, ini B, ini C. Dari A ke B ya. Dari A ke B itu I per 1 plus I kan I per salah I aja. I dikali 1/1 plus I ya sama aja gitu ya. Nah ini kan V, jadi IV. Nah itu gampang. Terus dari ini dapat dari mana? Dari mana ya? Oh ya, D misal A ke C gitu ya. Sebenarnya banyak cara sih, banyak cara. Itu kan mana ya caranya? D itu I per 1 plus I. Jadi dia IV. I per 1 plus I. Oh kita mau buat satu di sini ya. Gimana caranya dia? Oh ya, ini kan D sama dengan kita tambahin 1 di kanan dan -1 di kiri. Kan 1 plus I minus 1 per 1 plus I. Kan yang atas ku tambahin 1 kurangi 1 kan sama aja I gitu ya. Terus di sini 1 plus I per 1 plus I itu 1 kurangi ini 1 per 1 plus I. Nah, dapat dengan 1 minus V. Dah, itu kalau misal suruh buktiin. Oke, terus kita ringkas nih. Kita tadi udah bicara interest, udah bicara faktor diskonto dan tingkat diskon. Nah, jadi kalau misal kita mau ini ya, kita bikin diagram 0 ke waktu T,
Nah, kalau misal kita mau bawa uang dari sini ada Kak, ini berapa, jadi berapa, itu kalau pakai I, kita bisa langsung aja dikali 1 + I pangkat T. Oh ya, ini lagi-lagi ini masih bunga majemuk ya, defaultnya. Ya, jadi K dikali 1 + I pangkat T. Jadi kalau misal ini ke bawah waktu ke 10, ya 1 + I-nya pangkat 10 gitu. Terus kalau misal pakai D, diskon, itu bisa juga dia pakai K dikali 1 - D pangkat minus T. Ini jangan-jangan sampai tukar-tukar tandanya ya. Terus kalau misal pakai P, P pangkat minus T gitu. K, P pangkat minus T. Terus kalau dibalik gimana? Kalau misal dari misal waktu T, kita punya L di sini contohnya. Kita mau bawa ke waktu ke nol. Itu pertama kalau pakai I, itu sama 1 + I, cuma pangkatnya negatif ya. Karena dia ngebawa ke kiri. Terus kalau pakai D, itu 1 - D, pangkatnya. Ya. Oke, sorry. Eh, apa tadi? Oh ya, kalau misal mau ke bawah sini, kalau misal pakai D, itu 1 - D, pangkatnya ya positif. Terus kalau pakai V, positif semua nih, V pangkat T. Gitu. Oke, sebelum masuk ke nominal interest, aku mungkin kasih waktu jangan deh, 30 detik buat mencerna dan sambil kalau misalnya ada yang mau tanya ya, dipersilakan. Oke, langsung ya, langsung to the point. Oke, oke, enggak bercanda-bercanda. Lanjut ke nominal rate of interest. Apa itu nominal rate of interest? Sebenarnya dari kata-katanya tuh dulu aku pertama kali dengar aja nggak ngerti itu apa itu nominal. Tapi intinya, kalau tadi kan kita bicara bunganya tuh tahunan ya. Nah, bisa aja dia pembunganya itu bisa bulanan, kuartalan, semesteran, atau berapa kali dalam setahun. Kalau bulanan kan 12 kali dalam setahun, kuartalan berarti 4 kali dalam setahun, semesteran 2 kali dalam setahun gitu. Berapa kali dalam setahun tuh kita tulisnya di M-nya ini ya. Nah, gimana ceritanya 1 + I, kita hubungannya langsung aja ya, mungkin aku tulis 1 + I itu sama dengan 1 + I M. Ini bukan pangkat ya, ini apa ya namanya, subscript tapi bukan pangkat. I M per M pangkat M. Biasanya kita cuma perlu ini sih, cuma perlu rumus ini. Karena kayaknya kalau mau ngapalin ini juga, ya kalau kalian mau boleh aja. Tapi aku jujur nggak hafal yang ini, hafalnya yang ini. Jadi kalau misal kita mau nyari IM-nya, aku turunin dari sini. Yang kiri kita pangkat 1/M, terus dikurangi 1 dikali M gitu. Terus juga ada nominal rate of discount. Ini 1 - D sama dengan 1 - DM per M pangkat M. Jadi ini ya kayak tadi aja sih sebenarnya. Sebenarnya apa sih itu IMDM? Mungkin aku jelasin dikit ya. Maaf kalau agak panjang dikit. Misal kita punya nol ya. Ini ke 1.
nol ke satu itu kita punya tahu bunganya adalah satu plus I. Oke, dikali satu plus I. Nah, gimana kalau misal kita maunya di setengah-setengah gitu? Apakah dia satu plus I per 2 kali satu plus I per 2? Kan enggak. Itu kita sebut aja langsung aja dia itu dikali satu plus I M I2 per 2 udah. Terus di sini satu plus I2 per 2. Nah, jadi satu plus I di sini sama dengan kalau misal kita mau membungakannya setengah, setengah tahun itu pakai I2 per 2. Jadi bisa dibilang I2 per 2 itu tingkat bunga efektif semesteran. Sorry, jelek. Kalau I12 per 12 itu tingkat bunga efektif bulanan. Jadi kalau misal kalian ngitungnya ngubah jadi bulan, itu jangan satu plus I12 aja ya. I12-nya itu perlu dibagi 12. Gitu. Oke ya. Mungkin aku kasih waktu 15 detik buat memahami. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku asumsikan udah paham ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada lagi nih, apa namanya nih? Force of interest. Itu apa sebenarnya? Itu konsepnya mirip kayak tadi ya, kita dalam satu tahun tuh ada berapa kali pembungaan. Nah, kalau di yang I2 kan berarti ada 2 kali pembungaan. I4 berarti ada 4 kali pembungaan. I12 ada 12 kali pembungaan. Berarti pembungaannya tuh tiap bulan. Nah, kalau di konsep force of interest itu dia pembungaannya tuh tak hingga kali dalam satu tahun. Jadi dalam satu tahun tuh bisa mungkin detik, tiap mili detik, ya continuous lah intinya. Itu dibungakan. Gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Nah, mungkin kayak gini ya. Ini M kan tadi sebenarnya bisa berapapun ya aku tulis di sini. Yang IM per M itu. Nah, itu kita set IM-nya ini mendekati tak hingga. M-nya itu mendekati tak hingga. Jadi kayak gini. Dan kalau dia mendekati tak hingga itu bakal menuju kita definisikan notasi baru namanya E pangkat delta. Nah, delta ini adalah force of interest. Nah, berarti hubungannya gimana sama sama fungsi akumulasi tadi satu plus I? Kalau misal dia mau ke satu plus I, kalau misal pakai kalau IM berarti kayak gini ya, dikali satu plus IM per M pangkat M. Terus kalau pakai delta jadinya E pangkat delta. Nah, ini berlaku juga kalau misal lebih dari satu tahun ya. Misal kita mau dibawa ke T sama dengan 3 misal, berarti kita perlu mengalihkan dengan satu plus I pangkat 3 sama dengan satu plus IM per M pangkat 3M. Terus sama dengan E pangkat 3 delta. Gitu ya. Nah, ini yang ini ya, Bung. Masih yang continue. Gimana kalau kok continue? Masih yang compound interest. Gimana kalau misal course of interest tapi yang gimana kalau misal force of interest yang
Ya, bunganya simple atau yang tidak konstan terhadap waktu. Itu kita bisa definisikan kayak gini. Kayaknya nggak perlu ku jabarin ya. A aksen T per AT. Boleh pakai A gede, boleh pakai A kecil. Sama aja. Nah, yang nah ini bentuk lainnya bisa juga kita turunan dari len AT. Oh ya, ini A aksen T itu maksudnya turunan AT AT terhadap T atau D per DT dari AT. Nah, gimana kalau yang bentuk ini? Ini sebenarnya sama aja, guys. Emang sama, bukan bukan apa ya? Ya harusnya emang sama. Tapi ini penjabarannya mungkin di apa ya? Di kalkulus satu, tapi yang habis UTS tahu gue yang turunan tuh. Tapi nggak apa-apa, ini ditelan dulu aja, guys. Rumusnya kayak gini. Terus ini kan kita udah punya delta T, terus kita punya AT ya. Kalau dari sini kan AT-nya satu doang. Kalau di sini ada dua A, aksen T ada AT. Nah, kalau dibalik gimana? Diinverskan. AT itu sama dengan E pangkat nol, E pangkat integral nol sampai T dari delta R dr. Gitu. Ini juga telan aja dulu. Kalau misal kalian pengen dijelasin lebih lanjut mungkin di akhir kalau masih ada waktu ya. Begitu. Oke, lihat. Oh, udah selesai materinya gitu loh. Bentar lagi maksudnya. Oke, jadi apa namanya? Kesimpulannya dari yang kita bahas tadi, ini kesimpulan yang ini ya, compound interest maksudnya. Jadi kalau misal kita mau menghitung future value dari uang sebesar K saat ini, kayak gini diagramnya. Oke, dari nol sampai T, kita punya K sekarang, mau nyari K waktu depan di waktu T, itu gimana? Nah, kalau pakai I ini tinggal dikali satu plus I pangkat T aja. Terus kalau pakai D, kayak tadi, satu minus D pangkat min T. Terus pakai V kayak gini. Pakai IM yang itu pangkatnya ini. Jangan lupa ya, kadang aku juga, pernah nggak ya, rawan juga ini, dia nggak dikali, dia langsung pangkat T, dia nggak pangkat MT. Ini perlu ya, pangkatnya M kali T. Diingat-ingat. Terus di sini kalau pakai diskon yang nominal, dia pangkat minus MT, ini tandanya jangan kebalik. Terus kalau pakai delta, itu KE pangkat delta T. Nah, terus sekarang dibalik. Kalau present value gimana? Kita misal punya uang di waktu T itu, untuk T lebih dari nol itu adalah L, kita mau bawa ke sini, ke waktu ke nol. Nah, itu bisa dihitung pakai ini ya. Apa, apa tadi? Dihitung, kalau pakai I, tinggal pangkatnya diganti negatif. Ini juga pangkatnya ganti negatif. Terus LV pangkat T, mirip aja lah, cuma pangkatnya diganti tanda aja. Seperti itu. Terus ada lagi nih, untuk yang varying interest. Ini aku nanya sebenarnya waktu angkatanku tuh nggak masuk ini materi ini. Terus karena di buku Kelly ada, terus aku konfirmasi ke Bu Yunita itu katanya ada juga. Maksudnya masukin aja. Ya udah aku masukin aja. Nah, itu gimana kalau misal suku tingkat bunganya itu nggak konstan atau berbentuk suatu fungsi atau dikasih entah dia fungsi terhadap T atau dikasih tahu I1 sama dengan misal 0,01, I2 sama dengan 0,03.
I3 sama dengan 0,02 gitu. Itu fungsi akumulasinya gimana? Itu adalah perkalian dari semuanya. Misal kita mau dibawa ke waktu ke T gitu ya. Atau di sini misal dibawa ke waktu ketiga berarti dia dikali 1 plus 0,01. Terus dikali 1 plus 0,03 dikali 1 plus 0,02 gitu. Atau secara umumnya kita pakai ini. Ini adalah produk ya. Produk eh, Pi. Ini Pi perkalian ya artinya. 1 plus IK perkalian dari K sama dengan 1 sampai T. Terus kalau yang diskontonya, yang di present value-kannya, tinggal pangkatnya di negatifin aja. Oke, oke mungkin itu ya materinya ini udah masuk ke latihan soal habis ini. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Aku kasih waktu. Aku izin dulu 5 menit sebentar. Mau ada urusan sebentar. Kalau yang mau tanya bisa ditanya di chat dulu aja ya. Oke. Oh ya sama jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Boleh sekarang, boleh nanti, boleh itu. Boleh ngeritik kalau misal itu yang terakhir kan ada pesan ke sana ya boleh tulis apa aja boleh kritik kritik saran pendapat pertanyaan juga boleh saya menerima kok menerima semua dan insya Allah itu akan jadi pertimbangan aku juga misal ada saran dari kalian tutornya bagusnya gimana atau apa ya mungkin bisa aku pertimbangkan lebih lanjut gitu buat supaya tutor kedepannya lebih bagus lagi gitu oke aku tinggal dulu teman-teman sebentar
Oke, maaf guys, sedikit lebih lama. Bentar aku pindah jaringan. Guys, oke, aman ya? Oh ya, ini ada yang tanya untuk yang pangkat delta ya. Yang mana ya? Yang ini mungkin ya. Jadi kita balik lagi ke sini mungkin ya. 1 plus I itu kan sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Itu kalau misal M-nya menuju tak hingga, itu ini harusnya di teorema kalkulus terakhir ya. Jadi limit M menuju tak hingga dari 1 plus FM, jangan kayak gini deh. 1 plus per M pangkat M itu sama dengan E. Jadi dia di sini menuju nol, di sini menuju angle, ini E. E itu sama dengan 2, berapa ya? Lupa lagi. 2,718 kayaknya. Nah, terus di sini kalau misal di atasnya itu ada IM, itu kita definisikan yang terkait itu namanya delta. Nah, sebenarnya nggak usah pusing guys. Itu intinya udah aku rangkum di sini. Kalau misal kita mau ngebawa ini ke sana ya, misal diketahui diket delta itu sama dengan 0,06. Terus di waktu ke nol adalah 1.000. Ditanya di waktu ketiga sama dengan tanda tanya. Nah, kita bisa ke sini ya. Dia kan mau ke sini ya. Dia punya 1.000 mau dibawa ke waktu ketiga. Tinggal berarti 1.000 A3 sama dengan 1.000 E pangkat itu delta T. Deltanya tadi 0,06. Eh, ya Allah, sorry, 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 sorry. Tadi ada kendala sedikit. Ini suaraku jelas gak ya? Kalau putus-putus bilang ya di itu. Oke, jadi 1.000 kali pangkat. Ini kan deltanya 0,06 terus T-nya adalah 3. Berarti kali 3. Sama dengan tinggal masukin kalkulator aja. Ya ini kalau misal aku hitung kalkulator 1.000 kali pangkat 0,06 kali 3 sama dengan 1.197. Nah, gitu. Itu sih. Mudah-mudahan membantu ya yang tadi tanya. Kalau masih belum paham, boleh tanya lagi aja. Oke, kita masuk ke latihan soal ya. Gimana nih? Mungkin ini aku kasih waktu 30 detik dulu buat memahami soalnya ya.
Oke, kita udah nih, ini soal dasar sebenarnya. Dia mau nyari I sama delta. Bruce, Bruce, bacanya apa nih? Bruce. Ya si B itu mendepositkan 100 mata uang dolar ya, 100 dolar ke bank. Terus dia ada di nominal rate of interest I convertible semi annually. Nah, ini oh ya aku lupa kasih kata kuncinya ya. Yang tadi nominal ini, nominal rate of interest itu. Nah, ini kata kuncinya adalah convertible M kali dalam setahun. Nah, itu berarti namanya IM-nya kalau di bahasa Inggris ya. Jadi ini nominal rate of interest I convertible semi annually. Nah, ini sebenarnya kalau misal kita nggak melihat notasi ini, itu kita maksudnya I2 ya. I2. Semi annually itu semesteran. Kayak gitu. Jadi ini bukan I yang kita maksud dari tadi, yang dari dari awal tadi. Tapi ini dia di soal aja gitu. Dia rate of interest I convertible semi annually. Atau biar biar gampang, aku ganti ya ini notasinya. Ini ganti I2 aja. Terus yang di soal berarti yang ditanyain ganti I2 gitu. Nah, itu gitu. Terus di waktu yang sama Peter 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 itu juga deposit 100 ke akun yang beda. Itu dia pakainya bukan I tapi delta. Nah, terus setelah 7,25 tahun, dua-duanya saldo banknya Bruce sama saldo banknya Peter itu sama-sama 200. Dia nyari I2 dan delta. Ini sebenarnya terpisah ya. Dia yang satu nyari I2, yang satu nyari delta. Coba kita kerjain. Bruce dulu nih. Bruce. Bacanya apa sih? Bruce. Ini kita punya di waktu. Kita biasanya biar gampang tuh gambar diagram waktu dulu. Time value of money ini. Kita punya uang 100. Terus setelah ini ya 7,25 tahun. Itu jadi berapa? 200. Ini kan dibawa ke sini ya. Nah, terus kita baru tuliskan persamaannya. 100 kalau mau dibawa ke waktu 7,25 itu gimana? Itu berarti 1 plus I2 per 2, betul kan? Karena kita yang diketahui I2. Pangkat 2 kali 7,25 sama dengan 200. Nah, sebenarnya dari sini kalian utak-utik. Saya ada, oh ada tempat kok. Kalian utak-utik, mungkin ya aku jabarin dikit ya. Sebenarnya aku sarankan kalian beli kalkulator atau maksudnya punya kalkulator yang punya fitur solver. Nah, kalau punya fitur solver, kalian yang penting setauku ya, kalian yang penting punya persamaan ini, dia langsung masukin solver, dan dia bakal ngeluarin I2-nya langsung berapa gitu. Tapi kalau enggak, ya aku juga kurang tahu juga Bu Yunita maunya gimana. Coba kalian mungkin konfirmasi ya, boleh langsung atau enggak. Tapi kalau misal kita mau gitu, kuli nyari I2-nya ya berarti 1 plus I2 pangkat 2,7, 2 kali, sorry. 2 kali 7,25 itu sama dengan 200 dibagi 100. Berarti 2 ya. Berarti 1 plus I2 per 2 ini sama dengan 2 pangkat seperti ini. 2 pangkat 1 bagi. Ya kita eh, menganggap kita ambil nilai yang positif ya kalau misal pangkatnya 2 atau 4 gitu. 1 dibagi 2. 2 kali 7,25 itu berapa sih? 14,5. 1 dibagi 14,5.
Ini sama dengan berapa? 1,04 896 4255. Jadi kita punya I2 per 2 aja ya. I2 per 2 itu sama dengan ini ya. Single satunya dihilangin aja berarti 4,896 4255%. Maka kita punya I2 tinggal dia dikaliin 2 sama dengan 9,79%. Udah aku buletin lah ini. Ini aku simpen di variabel. Ah, oke, aku simpen di sini A ya. Apa aja. Nah, itu untuk nyari yang I2 tadi, yang di soal dimaksud I gitu. Jangan kejebak ya. Terus eh untuk yang kedua ya, Peter, sebentar. Yang kedua nih, yang Peter. Yang Peter itu dia pakainya delta sama dia di waktu ke 0 terus di waktu ke 7,25 ini 100 dia jadi 200. Nah, 100 kenapa bisa jadi 200? Kalau dia pakai delta itu kan nggak ada kurungnya deh. Itu kan langsung E pangkat 7,25 delta sama dengan 200. Udah, ini bisa kita selesaikan 2 terus berarti 7,25 delta sama dengan len 2 gitu ya. Terus deltanya sama dengan len 2 per 7,25 sama dengan len 2 dibagi 7,25 sama dengan 0,095605. Pakai persen aja deh ya. 9,56%. Nah, terus yang ditanya adalah ini I2 min delta. Berarti jadi I2 minus delta itu sama dengan ya udah yang tadi dikurangi ya. Aku simpan di variabel B. Oh ya, saran aku kalau belum ketemu jawaban akhir tuh jangan dibuletin kayak gini ya. Sorry bentar. Apa sih? Hilang aja. Bentar aku lagi buka kalkulatornya. Oh ya, salah. A minus B 0,0003517923 gitu. Oke, ini soal satu udah selesai. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Sebelum aku lanjut soal selanjutnya.
Oke, jadi ada yang ditanyain gak guys? Nih, gampang ya? Masih gampang. Ini, oh ada yang nanya nih kayaknya. Oh enggak, kira nanya materi. Hasil PPT-nya dibagi ke grup enggak? Ya nanti aku buatin drive, terus link drive-nya aku masukin ke grup. Sekaligus dengan record record Zoom-nya ini juga. Aman aja. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Cooldown-nya aku reset 30 detik. Oke, aku kira nggak ada ya. Berarti aku lanjutin ke soal selanjutnya. Nah, ini udah agak mumet nih. Suku bunganya nggak konstan. Maksudnya deltanya nggak konstan. Kita coba aja ya. Oke, at a force of interest kayak gini, the following payment have the same present value. X at the end of year 5 plus 2x at the end of year 10 and y at the end of year 14. Tentukan y per x. Kita mungkin ini kasih A dulu ya. Ini B. Gimana caranya? Di sini nggak muat ya kayaknya. A deh. Eh, aku recall soalnya di sini aja deh. Delta T sama dengan 0,1 per 1 plus 0,1 T. Untuk 0 kurang dari T kurang dari 14. Nah, terus yang A. Kita membuat di diagram waktunya dulu ya. Garis bilangan, bukan garis bilangan, garis waktu. Ini 0. Terus di sini dia ada year 5, berarti kita tulis 5 di sini. Di year 10 ini. Dia di 0 kan kita nggak tahu ya. Di waktu 0 oh yang nggak ada. Terus di waktu kelima itu dia punya X. X plus X gini ya. Terus di waktu 10 tuh sudah ya. Nah, di waktu kelima itu dia deposit X gitu ya. Di waktu ke 10 itu deposit 2X. Berarti ini tambahin 2X. Ini bukan bukan berarti ini dibawa ke sini ya. Maksudnya X di sini ada X, di sini juga ada 2X. Dia di present value kan ke sini. So, di present value kan ke sono. Seperti itu. Nah, kita mungkin langsung tulis persamaannya aja. Berarti kalau X di sini yang plus X di sini kita present value kan ke sana kan berarti oh ini pakai delta ya. Berarti kita punya X per A, A5 ya. A5 ditambah 2X per A10. Ini kan kalau misal dibawa ke depan kan dia dikali A5 ya. Kalau misal dibawa ke belakang ya tinggal dibagi A5 gitu ya. A kecil 5. Aduh, lapar lagi. Oke, lan terus udah nih.
Ini problemnya kita udah nemu. Yang A. Terus yang B itu di year 14. Ya anggap aja ini ya beda gitu ya. Dia ada plus Y di year 14. Nah, kita bawa ke sini kan. Berarti dia ini kayak gini aja. Berarti dia adalah Y per A14. Nah, kenapa aku nulis A kayak gini nggak langsung satu plus Y atau apa? Ini kan karena ini nggak konstan nih. Lihat, kita deltanya tuh nggak kayak tadi. Kalau ini deltanya konstan kan, delta ini. Nah, sedangkan ini deltanya nggak konstan, tapi berbentuk suatu fungsi. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Oh, ternyata nggak muat di sini. Kita pakai konsep yang delta T yang nggak anu, nggak konstan. Nah, ini delta T sama dengan turunan dari ln AT. Nah, yang mau kita carikan di sini adalah mana tadi? Adalah AT-nya kan, A5, A10, A14. Nah, kita tahu di sini adalah AT sama dengan E pangkat kayak gini. Ya udah, kita tulis ini integralnya. Gak muat ternyata nulisnya. Di sini deh. Oh, gedein ya, maaf. Oh, enggak deh. Kita tulis di sini AT sama dengan XP aja ya, aku nulisnya. XP itu maksudnya kayak gini. XP M itu sama dengan E pangkat M. Cuma biar kita nulisnya nggak ketinggian, ini aku turunin aja. Aku nulis XP kayak gini aja ya. AT sama dengan XP dari integral 0 sampai T, apa ya? Delta R dr. Sama dengan, kita bisa evaluasikan di sini. XP integral 0 sampai T, apa deh? 0,1, 1 plus 0,1 T. 0,1 plus 1 plus 0,1 T. Ini sebenarnya ada di kalkulus 2 ya, integral kayak gini tuh. Aku juga heran kenapa PMF 1 masuk ke semester 1, tapi nggak apa-apa, semangat guys. Tapi untuk konsep lebih lengkapnya kalian melihat di kalkulus 2 ya. Oh, ini delta R ting ya, berarti ini ganti R, sorry. Weh, hilang KP. 0,1 R dr. Nah, mana nulisnya? Oh, ternyata ini aku dari tadi nulisnya kegedean. Integral ini, aku kasih di mana ya? Di sini kali ya. Ingat, not integral dari seper. Bentar mikir. Enggak ding. Iya. M per 1 plus MX dx itu sama dengan ln nilai mutlak. Tapi kalau di sini nggak harus nilai mutlak, nggak apa-apa. Ln 1 plus MX. Eh, gimana ya? Apa-apa jelasin. Kayaknya jelasin aja. Ulang-ulang. Kita ganti. Jangan kayak gini. eh aku langsung kasih angka aja ya. 3 plus 100 plus 3x sama dengan ln penyebutnya ini 100 plus 3x. Itu syaratnya apa guys?
Syaratnya itu kalau misal yang pembilangnya itu dia turunan dari penyebutnya. Turunan dari 100 plus 3x kan 3 ya. Nah, ini kalau karena ini dia udah turunannya, dia otomatis nilai integralnya itu len penyebut gitu. Gimana kalau ini appendix aja ya? Maksudnya tambahan aja. Gimana kalau misal aku taruh di sini. Gimana kalau misal integral 3 100 plus 3, 100 plus x dx. Ini turunan 100 plus x kan satu aja ya. Maka kita nggak bisa langsung len penyebutnya. Itu kita tiganya harus kita keluarkan dulu. Seper 100 plus x dx. Nah, ini baru 100 plus x itu kan turunannya adalah satu. Maka dia 3 langsung len penyebut. Plus c ya maksudnya. Tapi nggak apa, tambahan aja. Soalnya kayaknya dulu aku waktu itu juga nggak ngertinya tuh di integralnya ini loh guys. Karena emang belum dapat materi integral di kalkulus 2 ya. Tapi intinya kalau misal itu kayak gitu. Nah, sekarang kita terapin ke sini. Ini kan udah ya, turunan 0, 1 plus 0,1 R itu kan dia 0,1 juga. Berarti dia len 1 plus 0,1 R ya. Ini nggak harus dimutlakin kalau misal kita bicara suku bunga karena pasti positif. Ini dievaluasi dari 0 sampai T. Ini ya biasanya bentuknya. Aduh, ini ternyata kegedean yang ini guys. Aku hapus dulu aja deh ya. Semuanya hapus dulu. Maaf guys, agak lama. Ntar aku tulis lagi maksudnya. Nah, ini kita udah punya ini. Tinggal lennya ini apa dimasukin ya. Jadi XP yang pertama dia masukin len ini masukin T berarti apa? Len 1 plus 0,1 T dikurangi len 1 plus 0,1 kali 0. 1 plus 0 ya, gitu aja. Nah, ini kan di sini len 1. Len 1 adalah 0. Maka kita tinggal XP len 1 plus 0,1 T. Sama dengan, karena ada XP ada len, kita tinggal jatuh dia. 0,1 T. Ini udah nggak ya yang ini ya? Ini kan dia pangkat len sesuatu ya. Len M itu sama dengan M. Dia bakal cancel ini len dan ininya. Begitu juga kalau misal log yang 10 misal ya. Misal 10 log 10 dari M itu M juga. Oh ya buat mungkin yang ini udah diajarin belum ya? Harusnya udah ya. Len itu adalah logaritma tapi natural bilangan gitu. Jadi biasanya kan kita log kan ada log 2 10 atau log 4 5. Nah, kalau len itu dia lognya itu basisnya yang di sini adalah E, bilangan E ini. Itu FYI aja. Soalnya dulu aku nggak ngerti waktu PMF 1. Jadi mungkin aku ajarin dikit ya. Gitu ya. Kita udah ketemu AT nih. Mungkin AT-nya aku bawa ke sini ya, AT. Terus kita masuk ke yang A nih. Yang A kita gambar lagi dah.
Ini di nol di waktu berapa? 5 dan 10 dia ada plus X, ada plus 2X. Dia dibawa ke sono. Jadi dia adalah X per A5 ditambah 2 A0 gini ya. A0 sama dengan 2X per A10. Terus yang B itu 14 kalau nggak salah tadi ya. Ini ada plus Y di sini. Dia mau ke bawah ke sana. Jadi untuk B0 adalah Y per A14. Oh, belum ditutup. Nah, terus dia bilang itu kan the following payment have the same present value. Berarti A0 sama dengan B0. Ntar biar agak rajin, agak rapi maksudnya. Aku gini dah. Sorry ya, jelek kali ya. Soalnya di PPT guys, kalau misal di Anu agak fleksibel kayak. Sini A0 sama dengan B0. Berarti X X per A5 plus 2X per A10 sama dengan Y per A14. Udah, ini kan kita ketemu ini ya. A5 berapa? Dari sini bisa diturunkan. A5 adalah 1 plus 0,5 ya. 1 plus 0,5. Terus A10 adalah 2. 2. Ya kan 0,1 kali 10 kan 1. 1 plus 1 2. Terus A14 adalah 2,4. Nah udah kita masukin sini X per 1,5 plus 2X per 2 sama dengan Y per 2,4. Eh, hilang aja. Oi. Ngelek ya. Gimana nih? 2X per 3, 2X plus. Nggak bisa nih. 1,5 sama 2 KPK-nya tuh 6 ya. Berarti 1,5 kali 4. Berarti ini 4X plus, biar jadi 6 kali 3 ya. 6X per 6 sama dengan Y per 2,4. Di sini 10X per 6 sama dengan Y per 2,4. Sini udah bisa nih ya. Y-nya bawah bawah 10X per Y sama dengan 6 per 2,4. Terus X per Y-nya berarti 6 per 2,4 kali 10. 24. Iya, seperempat. Jadi 0,25. Gitu guys. Maaf ya guys, agak lama. Aku agak jelasin integral tadi. Bentar. Oke ini. Silakan kalau dia mau tanya atau masih hubungin boleh on mic atau chat aja. Aku kasih waktu sambil nunggu waktu adzan juga ya, 2 menit buat memahami.
Oke, lanjut ya. Aku kira nggak ada yang tanya. Ini kayaknya nanti aja deh, kalau ada waktu. Dia sebenarnya ini kalkulus aja. Kalkulus atau aljabar aja lah. Bukan konsep matvin. Oke, kita lanjut ke soal yang ini. Saya aku baca dulu. Aku belum baca. Dia intinya ada following force of interest kayak gini. Ini. Terus the customer invest 1.000 at time T sama dengan zero. What nominal rate of interest compounded quarterly is earned over the first 4 year for period. Ini ini ya nominal rate of interest berarti dia nyarinya I4. Tapi ternyata dia nggak konstan. Berarti kita maksudnya di sini adalah I4 yang 4. Gimana ya? Jelasnya susah juga ini ya. Oh bener ding, I4 aja ding. Setelah aku cek. I4 berapa? Nah, kita tulis di sini kali. Kok hilang? Saya ini kenapa nge-lag banget? Gua note aja. Jadi teman-teman kalau ini ya memahami soalnya dulu. Oke, aku pindah di sini ya. Nah, ini lebih enak kayaknya. Ini deltanya nggak konstan. Kita mau cari I yang setara dengan ini. Nah, kita kalau lihat di sini, kita kan mau nyari yang Fourier period ya. Ini ini 0 sampai 3 segini deltanya. Sedangkan untuk yang lebih dari 3 itu konstan. Berarti kita perlu ini ya, ingat lagi, ingat kembali untuk A4 gini ya. Kok jelek ya tulisannya? A4 itu sama dengan apa ya? 1 plus I4 per 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 16. Jadi tetap jadi sama dengan kali 1.000, sorry. Sama dengan 1.000 kali A ini A-nya tapi pakai delta. A4.
Nah, karena deltanya kayak gitu, kita bakal nyari A4-nya. Jadi kan tadi T itu kan sama dengan integ XP integral dari 0 sampai T delta R dr. Itu kan. Berarti karena ini sampai 4, A4 itu berarti sama dengan XP integral. Kita pisah nih karena ini deltanya beda. 0 sampai 3 dulu. 0 sampai 3 dari 0,02 R dr ditambah integral lagi dari 3 sampai 4 dari fungsinya adalah 0,045 dr. Gitu. Sama dengan yang kiri, yang integral kiri itu 0,02 R itu kan integralnya berarti setengah R kuadrat. Berarti 0,01 R kuadrat gitu ya. 0,01 R kuadrat, tapi R kuadratnya dari 0 sampai 3 plus yang ini cuma dikalikan R, berarti 0,045 R. R-nya dari 3 sampai 4. Sama dengan apa? XP ini 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat adalah 9 ya. Ini ya 9 berarti 0,09 tambah 0,045 R-nya dari 4 sampai 3, dari 3 sampai 4. Berarti 4 kurangi 3 adalah 1. 0,045. Sama dengan XP berapa ini? Kebiasaan pakai kalkulator guys. 0,135. Udah, ini aja deh. Ya udah, mana? Berarti jadi 1001 plus I4 per 4 pangkat 16 sama dengan 1000 1000 A4 tadi ya. A4 berarti ini 1000 kali XP 0,135. Dicoret di 16 ya. Jadi 1 plus I4 per 4 itu sekali guys. Sama dengan ini ya XP 0,135 pangkat per 16 terus I4-nya I4 per 4 itu sama dengan in kayak gini sorry minus 1 terus I4-nya kita dapatkan 4 kali kali ini yaudah pokoknya I4 kita dapatkan aku hitung ya bentar. Ya jadi I4-nya adalah 3,38927%. 28. Begitu guys. Sampai sini apakah ada yang mau tanya ini nih fullnya ya. Aku kasih waktu 30 detik buat mencerna.
Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini ada dua soal ini aku cepet aja ya guys, karena waktunya kayaknya udah overtime. Mana nih? Oke, ini yang kuis di kelas kemarin ya katanya. Itu kita punya 100, kita bikin diagram ya. Ini di waktu nol kita punya 1000, terus balance di waktu kelima adalah X, di waktu ke 10,5 adalah 1980. Tapi ini ada titik di mana bunga itu berganti. Kita tambahin di sini. Jadi di nyampe sini itu pakai bunga I, nyampe sini itu pakai 2I. Keren aja ya. Kita mau, oh ya, kita punya mungkin persamaan pertama ya. Itu ada yang ini nol dibawa ke waktu kelima. 1000 kali 1 plus I pangkat 5. Ini bunganya masih I semua ya. Itu sama dengan X. Terus kita punya persamaan kedua adalah ini. Nyampe sini adalah 1980. Gimana itu? Itu kan 1000, kita bawa waktu ke 7 dulu, yang bunganya I. 1 plus I pangkat 7. Terus dari 7 ke 10,5. Berarti sisa 3,5. Ya kan? Sama dengan 1980. Nah, terus ya udah kita tinggal selesaiin ini dapat X sebenarnya. Kita mungkin dari persamaan 2 dulu, itu bisa dilihat 1000 kali 1 plus I pangkat 7 kali 1 plus 2I pangkat 3,5. Ini 1000-nya udah dihilangin aja dah. Itu kan sama dengan 1,98. Nah, sebenarnya biar kalkulatornya lebih ringan aja, ini pangkatnya kita sederhanain. Ini yang berarti kedua ruas dipangkatkan 3,5, seper 3,5, berarti yang sini tinggal 2, yang atas, yang sebelah kanan tinggal, habis pangkatnya tinggal 1. Pangkat 1/3,5. Nah, dari sini ketika udah dimasukin solver, atau kalian mau jabarin ini juga boleh, itu I didapatkan 5,06%. Nah, ini kan dari sini. Terus kita masuk kembali ke 1. X sama dengan 1000 kali 1 plus I pangkat 5. Jadi I-nya tinggal masukin aja 1,0506 pangkat 5 sama dengan 1280,0095. Gitu guys, itu soal yang kuis di kelas.
Mungkin aku kasih waktu 30 detik untuk mencerna. Situ soal terakhir, soal terakhir. Janji, janji. Oke, ini kita masuk ke soal terakhir ya guys. Kita nggak, jangan lama-lama untuk tutor ini karena kita perlu ibadah juga dan aktivitas yang lain ya. Ini soal UTS nih, ini menurut aku soal susah dan aku bahkan waktu waktu UTS itu nggak nggak kejawab gitu, nggak kejawab dengan betul gitu. Ini kita coba perhatikan baik-baik ini. One eye accumulates. Intinya ini punya force of interest ini ya. Ini fun A yang A. Terus yang B itu of interestnya konstan 0,05. You are given that the amount in fund A at time zero is 1000. Dan yang di B itu adalah 500. Dan di C itu di waktu berapapun itu equal equal to the sum of the amount fund A and fund B. Fund C accumulates at force of interest of delta T. Find delta 2. Oke, kita di sini kita bisa jabarkan dengan fund A. Fund A. Kita tahu di waktu ke nol itu adalah 1000. Kita tadi udah nemuin integral ini ya. Jadi di sini AT-nya adalah apa tadi? Satu plus, aku lupa ya. Iya, satu plus 0,05 T pakai integral. Nah, gimana kita menentukan AT? Berarti tinggal 1000 kali A kecil T ya. Jadi 1000 kali satu plus 0,05 T. Terus yang fun B, kita lihat dia eh, B, kita anggap aja B0 ya. B0 itu adalah 500 dan ini force of interest-nya konstan. Berarti kita punya BT kalau force of interest konstan adalah E pangkat 0,05 T. Begitu kan? Nah, terus sekarang tinggal Van C nih. Nah, di Van C itu adalah gabungannya mereka. Berarti C0-nya adalah 1500, terus CT-nya adalah AT plus BT. Sama dengan 1000 kali 1 plus 0,05 T ditambah E pangkat 0,05 T. Yang ditanya apa? Delta 2. Nah, kita kalau misal kita punya fungsi akumulasi kayak gini, kita kalau mau nyari deltanya punya C maksudnya ya. Delta C gini ya mungkin. Delta CT itu kan sama dengan kita tadi punya rumus C aksen T per CT. Atau yang ini ya, turunan dari len CT. Nah, kayaknya kalau kita ngelen membuat lennya ini tuh susah ya. Kita maka pakai ini aja. Nah, C aksen T itu gimana? Ini kan 1000 habis 1000 berarti tinggal 1000 ini kan 50 T ya, ini 1000 dikali ini. 1000 kali 0,05 kan 50 T. Turunan 50 T adalah 50. Terus yang plus ini, turunan dari E pangkat ini adalah eh 25 E pangkat, sebenarnya jangan langsung 25 ya biar biar paham ya.
seper 0,05 E pangkat 0,05 T gitu kan. Nah, maka kita udah nemu nih. Berarti yang ditanyakan delta 2 ya. Delta 2 sama dengan C aksen 2 dibagi C2. Nah, C aksen 2 tinggal ini kita masukin 2. Berapa ya? 50 plus 1/0,05. Oh iya guys, sorry sorry sorry. Oh iya aku lupa. Astagfirullahaladzim. Ini lupa dari sini sorry. Ini harusnya 500 ya ada ininya ya. 500 E pangkat 0,05 T. Oh ini turunannya nggak kayak gini deh ngarang. 500 kali 0,5. Kok malah dibagi ya Pak? 0,05. Terus E pangkat 0,05 T gitu ya. Udah gini. Nah, terus kita masukin 50 plus. Makasih yang udah mengoreksi. Yang ini adalah 326,29. Yang bawah adalah seribu enam ratus lima puluh dua koma lima sembilan. Jadi ini adalah 0,19744. Oke, udah dapat kayak gitu guys ternyata. Oke, mungkin aku kasih waktu 30 detik ya sebelum aku tutup. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau masih bingung boleh ditanyakan aja. Oke, kalau misal nggak ada yang tanya, mungkin aku cukupkan sekian untuk tutor PMF 1 yang pertama. Next aku ada yang tutor lagi. Aku bakal posting di grup nanti waktunya. Terima kasih yang udah hadir, terima kasih yang udah datang, udah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf, tutor kali ini banyak kurangnya ya, aku karena masih terlalu lama atau menjelaskan atau apa. Insya Allah aku bakal evaluasi buat kedepannya lagi. Udah, mungkin gitu aja. Makasih guys. Selamat malam, selamat beraktivitas yang lain. Boleh live ya guys.